mengandalkan satu tipe beasiswa saja, berat. Percaya sama saya, berat. Udah LPDP aja kita fokusin satu gitu. Satu, belum tentu lolos LPDP. Ya, makin banyak nih hari ini yang justru saya ketemunya ya, ditolak LPDP, malah diterimanya sama beasiswa yang lain gitu. Ya, jadi nggak bisa kita menggantungkan harapan di LPDP saja gitu ya. Atau dalam yang lain ya, LPDP itu sekarang syarat bahasanya makin ketat gitu. Kalau dosen tuh 6,5 sih, masih bisa ya. Non-dosen kalau S3 tuh 7. S2 itu 6,5. IELTS-nya kayak gitu. Jadi ya kalau tercapai bagus, daftarlah ke LPDP gitu kan. Tapi poin saya adalah, saya pikir Bapak Ibu dan teman-teman ini perlu untuk lebih familiar lagi dengan ragam beasiswa apa yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, saya kalau ditanya banyak banget nih. Kalau yang di layar ini aja mungkin Bapak Ibu masih ada yang kayak ini apa saya baru pernah dengar gitu ya. Nah, itu saran saya pelajari dulu. Apa itu Fulbright? Oh, dia S2, S3. Nih, saya sampai coret-coret ya. Ya, kalau ada yang memang mungkin masih awam banget gitu ya, nggak apa-apa. Maklum kok, S2, S3 ini US. Ini S2 doang nih, Belanda. Kemudian nih Jepang, S1, S2, S3. Jepang. Ini S2, S3. Ini S2, S3. Jerman ya, S2, S3 Jerman. Australia World S2, S3. Erasmus itu S2 di beberapa negara di Eropa gitu kira-kira. Pendanaannya dari Uni Eropa. Ini India S2, S3. Ya, bukan berarti beasiswa adanya ini doang sih ya. Kalau saya mau bilang ya. Enggak. Ya, bukan berarti cuma ada ini doang gitu. Tapi minimal nih kayak info basic deh gitu yang Bapak Ibu perlu tahu gitu ya. Nanti selengkapnya kita perlu baca satu persatu gitu. Ya, saya sih apal betul ya gitu. Misalnya kayak Fulbright tuh dia minta TOEFL 55, TOEFL 550. Nggak boleh. Wih, sayang. Aduh, tuh. Ya, Stunet dia kampus-kampus Belanda tuh dia nggak bisa pakai ITP, dia harus pakai IELTS 6,5, misalnya kayak gitu ya. Ireland nih juga minta IELTS-nya 6,5. Australia Award-nya agak unik nih. Kalau S2 dia TOEFL 500 masih boleh. Kalau S3 itu dia minta 525 kalau nggak salah. 25 ya. S3 550 kayak gitu. Beda-beda ya. Nah, ini yang perlu gitu ya. Oh, beasiswa ragamnya ada apa aja, syarat-syaratnya apa aja, kita perlu pelajari satu persatu. Dari situ kemudian kita menyusun langkah gitu kan. Oke, saya nyiapin apa gitu. Tapi saya selesaikan tentang info beasiswanya dulu ya. Kalau list mah banyak banget. Di database kita tuh ada sampai 1.000 sebenarnya info beasiswa S1, S2, S3 di sekitar 50 negara gitu ya. Banyak sekali. Tadi Pak Warek betul banget menyampaikan bahwa pemberi beasiswa itu bisa dari government, negara lain, bisa dari kampus, atau bisa datang dari istilahnya pihak ketiga gitu ya, swasta gitu. Misal contoh ya, di Inggris itu ada beasiswa namanya Jardine Scholarship ya, itu yang ngasih itu adalah perusahaan gitu. Model-model seperti itu bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini namanya PhD vacancy. Saya khusus ya, ini karena saya yakin di sini banyak dosen ya. Saya ngerasa kadang-kadang apa ya, Bapak Ibu dosen nih perlu tahu dulu gitu ya. Saya nyebutnya anatomi beasiswa. Nggak boleh di sini nggak. Boleh. Ya, maaf ya, Sabtu nih anak-anak. Oke, jadi gini, saya kayak waktu masih aman ya. Jadi terkhusus ya buat S3 ya. Sebetulnya beasiswa itu tipikalnya tuh bisa beda-beda ya. Yang pertama itu government scholarship. Oke. Government scholarship-nya apa aja sih tipenya? Tadi udah kesebut beberapa ya, Bapak Ibu ya. AS, DAAD, Max, Jepang. Saya bisa nyebutin lebih dari 10. Jadi government scholarship aja buat Bapak Ibu S3 itu banyak banget. CGS China, GKS Korea, Fulbright. Ini government scholarship. Jadi pendanaannya datang dari pemerintah sana gitu ya. Kemudian yang kedua, saya nyebutnya beasiswa kampus deh, lebih gampangnya. Nah, beasiswa kampus nih kebagi dua tipe-tipenya gitu. Sebenarnya kebagi dua ya. Tipe yang pertama itu beasiswa kampus yang dia diumumkan dulu gitu. Jadi saya nyebutnya ini adalah beasiswa jalur PhD vacancy.
Ya, jalur PhD vacancy ini memang ada pengumumannya. Jadi di Eropa itu common-nya itu kalau mau beasiswa itu kita PhD vacancy teman-teman. Dibuka lowongan mahasiswa S3 di bidang mechanical engineering. S2-nya harus tentang konversi energi, nanti akan meneliti tentang biomasa, bla 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 segala macam, akan digaji sekian. Gaji itu maksudnya beasiswa gitu ya. Itu jalur PhD vacancy. Kemudian ketika ada vacancy kita tinggal ngelamar, disesuaikan persyaratan. Tipe yang kedua, beasiswa kampus itu ada namanya, saya nyebutnya jalur profesor ya. Jadi ini agak unik ya. Urutannya adalah kita kontak profesor dulu gitu. Kontak profesor, profesornya oke. Biasanya ngajak interview gitu ya. Kalau oke, maka kita disuruh daftar via kampus gitu. Kemudian pola beasiswanya itu datang dari kampus misalnya, kemudian profesornya juga nyumbang sebagian dari dana risetnya dia untuk living cost kita, pakai bisa macam-macam polanya kayak gitu ya. Nah ini gini perlu paham nih Bapak Ibu ya. Jadi poin saya gini, kalau mau S3 boleh apply government scholarship yang deadline-nya cek aja gitu. AS tuh April, DAD itu sebentar lagi nih DAD. DAD itu Oktober apa November gitu. Max itu Mei. CGS itu tahun lalu Februari. GKS itu Maret. Fulbright itu Februari gitu ya. Ini deadline-nya ajak nih Pak. Kalau ini deadline-nya ajak gitu. Sementara kalau PhD vacancy, ini setiap tahun buka nih. Saya kasih contoh deh apa itu PhD vacancy ya, biar lebih kebayang ya. Nih, waktunya kayaknya aman. Saya coba cek, misalkan PhD vacancy, kemarin saya iseng nyari ya, bantuin buat salah satu student bimbingan kami di Scooters, itu nyari ada di Norwegia. Ada kampus namanya Oslo Metropolitan University, PhD vacancies. Nih. Jadi istilahnya tuh bahkan job openings gitu ya. Masuk di kategori itu pekerjaan. Jadi di beberapa negara emang S3 itu sama kayak kerja. Pajaknya itu pajak orang kerja nanti. Nah nih contoh nih. Lagi ada bukaan nih di bidang microbial genomics. Deadline-nya 1 Oktober gitu. Ada nggak bidang lain? Oh belum ada. Tapi nanti minggu depan bisa jadi ada bukaan baru nih. Temanya apa? Temanya tentang sosiologi. Temanya tentang sistem informasi gitu tuh bisa aja gitu muncul. Nah ini namanya PhD vacancy. Perhatikan bahwa ya ada ya, area of research-nya adalah tentang bacterial sex atau apa gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, wah background saya biologi nih, saya coba daftar deh. Ternyata Bapak Ibu background biologinya tentang kultur jaringan misalnya, kagak nyambung gitu kan. Kita perlu baca baik-baik gitu. Terus, ini ada syaratnya, dia minta TOEFL paper 600 atau apa, kayak gitu-gitu. Bisa beda-beda ya secara syaratnya. Terus, ini nih, ya ini yang menarik ya. Jadi memang kalau kayak di Norway gitu, beasiswanya tuh gede banget nominalnya nih. Ini saya kasih gambarannya. Berapa sih ini? Sebagai gambaran nih, 491.200 Nordic Kron ya kalau nggak salah bacanya. 491.200 NOK itu IDR. 800 juta setahun nominal beasiswanya. Jadi tiap bulan, tapi dibagi tiap bulan, jadi 70 juta sebulan. Cuman kan potongan pajaknya gede, 40% gitu kira-kira. Tetap aja gede. Enaknya kalau PhD vacancy di negara-negara Eropa, apalagi Eropa Utara tuh biasanya nominalnya bisa gede banget gitu. Itu salah satu daya tarik sih. Layak dicoba gitu. Cuman biasanya seleksinya cukup nggak gampang-gampang banget lah. Ya, saya bilang susah banget sih, enggak. Cuman ya layak dicoba tapi nggak gampang. Oke. Sementara kalau kontak profesor ya kayak gitu. Saya ulang tadi. Saya sampai pada titik kalau ini ada deadline-nya. Kalau PhD vacancy itu kayak setiap minggu ada vacancy baru gitu ya. Kalau jalur profesor tuh kalau saya bilang tidak ada deadline-nya gitu. Anytime kita kontak profesor suka-suka aja. Ini no deadline. Kontak-kontak aja. Tinggal nanti si profnya kayak, oh oke deh, kita coba bahas begini-begini dulu. Nanti kamu gabungnya semester depan ya. Atau kamu bisa nih start lebih early 3 bulan lagi atau apa tuh bisa kayak gitu. Beda-beda tergantung kampus. Jadi beasiswa S3 itu kalau saya boleh bilang sibuk banget Bapak Ibu. Sibuk banget karena banyak banget peluang. Saya kasih contoh misalnya gini.
jalur yang ini ya. Kanada itu tidak ada government scholarship. Tidak ada. Dulu pernah ada, udah nggak ditiadakan. Jadi kalau Bapak Ibu mau kuliah ke Kanada, pilihannya itu cuma sebenarnya jalur beasiswanya itu beasiswa jalur profesor. The one and only. Gitu. Tapi semua kampus Kanada, seriously semua kampus Kanada, Bapak Ibu boleh mention, McGill, Toronto, UBC, York, whatever ya, segala macam, semua punya skema beasiswa jalur profesor. Ya, terutama buat S3. Sebenarnya buat S2 juga ada, tapi S2-nya kayak gini-gini tuh S2 by research istilahnya, which is fine, buat saya nggak ada masalah. Gitu ya. Australia, kalau Bapak Ibu berharapnya pada Australia Award, satu doang itu, ya bisa jadi seleksinya ketat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk jalur profesor, wah, ya banyak. Semua kampus Australia punya beasiswa jalur profesor. Mulai dari Sydney, kampus topnya, sampai kampus yang mungkin tidak terkenal itu punya beasiswa jalur profesor. Full. Dari tadi saya ketika bahas beasiswa tuh fully funded. Nggak ada yang saya bahas tadi parsial, cover cuma apanya doang. Nggak. Dari tadi saya bahas dari sejak detik pertama, konteks beasiswa itu beasiswa full. Kayak gitu ya. Nanti kita bisa banyak bahas di sesi diskusi ya. Coba gini, kalau saya boleh kasih bocoran, di dunia ini, di antara yang kalau boleh saya bilang ya, kalau Bapak Ibu, saya senang biasanya ada tipe-tipe dosen yang pragmatis gitu ya. Maksudnya kayak, udah lama saya yang penting S3, menuhin kewajiban sebagai dosen. Oh, ada tipe kayak gitu ya. Saya kasih bocoran nih Bapak Ibu ya. Yang paling gampang dapat beasiswa itu adalah beasiswa jalur profesor. Negaranya itu adalah Korea, Taiwan, China, Thailand. Di antaranya ini. Sebenarnya Jepang juga nggak yang sulit-sulit banget gitu. Ini negara yang kalau Bapak Ibu pokoknya udah deh,